Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajendra Tastasika Cesar Kumara, NIM 23590. Saya dari minat SKL. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan konsep penginderaan jauh atau remote sensing. Penginderaan jauh merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu remote sensing, yang merupakan istilah umum yang digunakan untuk menyebut suatu kegiatan pendugaan keterangan suatu objek dari jarak jauh tanpa perlu menyentuh atau mendatanginya. Menurut Lynch dan Simonet 1976. Disiplin ilmu ini sering disebut merupakan cabang ilmu dari geografi dan telah berkembang dengan cepat, sehingga terdapat berbagai penafsiran dari beberapa ahli mengenai definisi atau pengertiannya. Pengertiannya pun berkembang seiring perkembangan teknologi yang digunakan. Penginderaan jauh telah didefinisikan secara bervariasi, namun pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan atau seni untuk mengungkapkan sesuatu mengenai suatu objek tanpa menyentuhnya secara langsung. Menurut Fisher et al. 1976. Ahli lain juga mengutarakan pendapatnya mengenai definisi penginderaan jauh. Beberapa pengertian tersebut yaitu: menurut Campbell 2002, penginderaan jauh adalah ilmu untuk mendapatkan informasi tentang permukaan bumi seperti lahan dan air dari citra yang diperoleh dari jarak jauh. Kemudian, menurut Lindgren 1985, penginderaan jauh adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis bumi. Konsep dasar penginderaan jauh. Penginderaan jauh diawali penemuan teknologi kamera, di mana gambaran suatu objek dapat ditangkap oleh alat sehingga mendorong manusia untuk memanfaatkannya lebih lanjut. Alat tersebut kemudian dikenal dengan kamera. Kamera bekerja berdasarkan prinsip-prinsip fisika optik, di mana sensor yang digunakan tidak bersentuhan langsung dengan objek yang diamati, tetapi hanya menyerap dan menangkap cahaya yang dipantulkan kembali oleh objek. Pengamatan mengenai suatu objek yang mungkin berjarak jauh tanpa bersentuhan atau mendatangi objek secara langsung menimbulkan penggunaan remote sensing atau penginderaan jauh. Akhirnya digunakan sebagai istilah umum yang dikenal sampai sekarang. Penginderaan jauh menggunakan prinsip-prinsip ilmu dasar fisika, terutama mengenai radiasi elektromagnetik, karena proses yang terjadi dalam proses penginderaan jauh selalu melibatkan interaksi antara radiasi energi yang disengaja dengan target yang menjadi sasaran atau objek penelitian. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman terhadap radiasi elektromagnetik sangat diperlukan oleh seseorang yang ingin mendalami bidang ilmu penginderaan jauh. Keunggulan penginderaan jauh. Penginderaan jauh memiliki keunggulan apabila diperhitungkan dari luas bidang ini, frekuensi, dan manfaat penggunaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. 1. Citra menggambarkan objek, daerah, dan gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip seperti di permukaan bumi, relatif lengkap, meliputi daerah yang luas, serta bersifat permanen. Mampu menampilkan gambar 3 dimensi. Karakteristik objek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Citra dapat dibuat secara cepat, meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial. Merupakan satu-satunya cara untuk pemetaan daerah bencana. Citra sering dibuat dengan periode ulang yang pendek. Keunggulan dari penginderaan jauh adalah fleksibilitas penggunaan dan integrasi. Saat ini, perkembangan teknologi informasi yang pesat memungkinkan terjadinya integrasi penginderaan jauh dengan sistem informasi geografis atau SIG, yang memungkinkan penginderaan jauh dimanfaatkan berbagai keperluan oleh berbagai level tingkat kemampuan pengguna. Hal lain yang tidak terbantahkan dari keunggulan penginderaan jauh adalah cakupan wilayah yang mampu dijangkau sangat luas, sehingga biaya per satuan luas dapat menjadi terjangkau, walaupun masih banyak pihak menyatakan bahwa penggunaan teknologi ini masih tergolong mahal.
Jadi pada intinya penggunaan remote sensing dalam kehutanan mempermudah untuk mengamati bagaimana landscape atau gambaran hutan dari jarak jauh. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.